semua PTN di Jawa yang ada FK-nya itu aku ikutin mandiri ya. Semuanya, benar-benar semuanya. Di Jawa yang ada FK. Ya. Banyak banget kan Kak di Twitter tuh, aku kemarin yang waktu UTBK kemarin yang online, enggak yang online. Itu simak online tuh banyak banget yang bocorin soalnya kan. Yang Lala rasakan apakah soalnya lebih susah atau kayak gimana, Pak? Lebih susahnya itu bukan karena Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai kedokteran UPN Veteran Jakarta. Banyak yang masih ragu mungkin karena akreditasinya B. Tapi kira-kira worth it nggak ya untuk berkuliah di sini? Kita langsung aja ngobrol sama murid saya di sini, Nabila Tita Azalia Putri, biasa dipanggil Lala, dari UPN Veteran Jakarta, jurusan kedokteran angkatan 2019. Halo Lala, gimana kabarnya nih? baik Kak. Halo Kak. Baik ya. Oke, coba Lala kenalin dulu dong buat teman-teman di rumah kan belum pada kenal. Silakan kenalin namanya, nama panggilan, SMA-nya di mana, sama ini pilihan dan jalurnya apa. Gitu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Tita Azalia Putri, biasa dipanggil Lala. Aku sekarang mahasiswa semester 4 di FK UPN VJ. Aku asal sekolahnya di SMA School Cibubur, dan aku masuk FK UPN tuh lewat jalur SBM pilihan kedua. Oke, jalur SBMPTN di 2019 ya Lah ya? Benar, 2019. Oke, mantap. Alasan Lala nih, pilih kedokteran, itu kenapa sih La? Banyak soalnya yang pengen kedokteran kan, tapi kita tahu juga kedokteran tuh susah, kenapa dipengen ini La? Oke. Sebenarnya pasti ya semua anak kedokteran ditanya kenapa pengen mau kedokteran, jawabannya pasti yang mulia-mulia, kayak maksudnya aku sendiri dan aku yakin teman-teman aku yang lain juga pasti tujuan utamanya adalah buat bantu orang. Tapi aku juga ngelihat kedokteran ini sebagai paket lengkap versi aku gitu. Paket lengkap, jadi aku bisa nemuin semua yang aku pengen di kedokteran ini. Kayak aku ngerasa di kedokteran ini knowledge, humanity, semuanya tuh ada gitu di kedokteran. Dan belajar di kedokteran ini, aku nggak cuma belajar gimana caranya membuat orang jadi lebih baik dalam artian healing orang, tapi aku juga belajar buat jadi bikin diri aku lebih baik, lebih bersyukur lagi. Terus kayak, pokoknya jadi intinya sebenarnya kenapa aku mau jadi dokter, karena buat apa ya, to better my life by bettering the life of others, sama juga help those who need help so can help themselves gitu. Paling kayak, jadi pengen jadi orang yang bisa bantu saat orang itu butuh bantuan, terutama saat melawan mesti hidupnya atau gimana gitu. Mantap banget, ini jawaban yang keren banget ya, mau menjadi orang yang bisa dibutuhkan oleh orang lain gitu ya La ya. Oke, tapi La, dari orang tua sendiri apakah ada tekanan kalau Lala harus masuk kedokteran, atau ini emang pure keinginan dari Lala? Kalau orang tua aku sendiri suportif banget tentang aku menjadi dokter, tapi nggak pernah yang namanya nge-pressure kakak harus jadi dokter, nggak pernah. Malah aku sendiri yang menimbulkan pressure tersebut gitu. Kayak kalau aku gagal jadi dokter nanti mama papa kecewa, padahal mama papa sangat oke kalau misalnya aku pun waktu itu nggak keterima kedokteran atau manapun gitu. Dan itu sih sebenarnya aku nggak banyak nemuin teman-teman aku yang orang tuanya suportif itu. Kayak aku juga ada temen yang masuk kedokteran pun karena dipaksa, mungkin karena bapaknya juga dokter, makanya dia dipaksa jadi kedokteran. Tapi aku sendiri ini benar-benar pure keinginan aku, dan orang tua aku nggak pernah pressure harus jadi A, harus jadi B sih. Bagus banget, soalnya kakak punya murid yang sekarang kan kakak ngajar di BTA, kakak punya murid yang tahun ini agak kasihan karena harus jadi dokter. Sebenarnya dia pengen, cuma harus di tempat tertentu gitu loh, dan ada semacam gengsi jadinya ya. Padahal kan kalau menurut kakak, dia namanya dokter kan kita mengabdi, ya kan? Nah kalau mengabdi itu kayaknya nggak bisa pilih-pilih kayak gitu. Ya jadi agak tertekan lah rasanya. Oke, Lala dulu pas lagi SMA, ini kan pas mau prosesnya, anaknya seperti apa sih lah? Apakah cuma belajar doang di sekolah, atau kayak gimana kehidupanmu dulu? Belajar doang, nggak belajar doang juga sih. Sebenarnya aku juga kalau pas SMA itu tergantung tingkatan kelasnya juga sih sebenarnya. Sebenarnya aku itu di SMA adalah orang yang bisa dibilang kaku gitu Kak. Kayak bener-bener ngerjain PR selalu di rumah.
nggak pernah cabut dan kawan-kawan, makanya kadang suka dikatain boring dengan kawan-kawan, tapi emang aku itu ada tipe anak yang selalu stick to the rules gitu kan. Tapi bukan berarti aku juga nggak main, maksudnya kayak mungkin kelas 10 aku belajar terus, karena kan kita nggak tahu mau ngapain, baru masuk, temennya baru semua, jadi kayak ya udah belajar terus. Kalau kelas 11 udah kenal temennya, udah kita nggak ada pikiran kita baru masuk atau kita mau lulus gitu kan, jadi kayak main doang. Terus kelas 12-nya baru deh itu jor-joran belajar. Dan aku juga join organisasi juga waktu di SMA sama ekskul. Oke ya, jadi emang rata-rata kayak gitu sih lah tingkatannya 10, 11, 12-nya ya. Nah, oke. Karena tahu masuk dokteran kan susah. Nah, kapan sih kepikiran ke dokternya? Terus setelah udah tahu, khususnya pas lagi SMA, persiapannya itu mulai dari kapan? Yuk. Oke. Kalau aku tahu aku mau jadi dokter itu pas SMA sih, walaupun dari SMP emang aku pengennya dokter kan, kayak emang nggak tahu pengen jadi apa selain jadi dokter, tapi baru bener-bener fix gue mau jadi dokter itu waktu SMA, karena kan di SMA itu baru kita diliatin peluang-peluang kerja, jurusan ada apa aja gitu kan Kak, dan aku baru belajar untuk SBM, mandiri dengan kawan itu ya pas kelas 11 akhir 12 awal, itu aku udah mulai beli-beli buku bank soal, terus subscribe aplikasi belajar, terus baru kelas 12 awal itu join les, sama ada ikut TO dari sekolah, yang disediain sekolah gitu-gitu sih, baru paling belajarnya ya kelas 11 akhir 12 awal. Oke, dulu Lala lesnya cuma di SG doang atau kayak ikut, misalkan kalau jadi dokter kan Inggrisnya harus bagus lah ya harusnya, apa les buat TOEFL juga atau emang cuma tempat les doang satu? Kalau aku waktu itu lesnya di SG sama di Lavender yang di Depok Taman Melati. Oh gitu. Terus selama belajar, kalau Lala tuh dulu kan karena UTBK sistemnya baru di tahun kamu, paling susah dulu materinya apa lah? Paling susah. Kayaknya udah tahu sih ya jawabannya ya. Fisika ya. Fisika, ya benar. Fisika itu ya Allah, nggak tahu lagi deh. Fisika itu benar-benar bikin pusing, walaupun kata orang fisika itu semuanya ada rumusnya, dan rumusnya cuma satu, tapi bisa ke bawah-bawah, tetap aja kayak gitu. Oke. Terus kalau dari selain sisi pelajaran kan tadi udah ketahuan ya apa yang nggak bisa. Kalau dari ketika belajarnya lah, kamu ngerasanya kayak ini tuh pernah nggak sih ada di satu titik yang kayak kamu udah belajar, tapi kok ngerasanya stuck di situ-situ aja? Pernah nggak sih kayak gitu lah? Pernah, sering banget malah, apalagi kalau misalnya ngeliat temen kayak, kok dia belajar udah sampai situ ya, kok gue baru sampai sini doang ya, kayak kadang malah, tapi hal yang kayak gitu malah bikin nge-push diri makin lebih gitu kan, kayak, oh dia udah bisa sampai sana, gue juga bisa nih nyusul dia gitu kan. Kadang emang sebenarnya kalau aku sendiri, kalau pas belajar itu sebenarnya tantangannya lebih banyak dari diri sendiri sih, Kak. Karena kadang suka ngerasa belajar kok belum cukup, terus kayak kadang ngerasa, oh coba kalau besok UTBK gue nggak bisa jawab apa-apaan nih, gitu kan. Kayak kadang suka nge-challenge diri sendiri yang malah akhirnya mungkin bagus, kayak nge-push limit gitu kan. Tapi malah akhirnya tujuan belajar itu bukan jadi biar paham, tapi biar gue bisa kayak temen gue yang itu. Jadi kayak kadang masalahnya dari diri sendiri sih, jadi kayak tantangannya ya itu sih, kayak suka kadang dengan tidak sengaja membandingkan proses diri sendiri sama orang lain, itu sih. Oke, jadi suka membandingkan prosesnya ya. Oke lah, itu kan tantangannya. Kira-kira cara kamu mengatasi tantangan itu apa sih? Oke. Kalau aku sendiri yang pasti, aku kan orangnya sebenarnya nggak terlalu open, kayak misalnya kalau lagi ada masalah tentang belajar kawan-kawan gitu, tapi mama aku tuh alhamdulillahnya sangat peka kan sama anak-anaknya, jadi kadang kayak walaupun aku nggak cerita ke mama kayak aku lagi capek, mama tuh pasti kayak udah Kak stop dulu, istirahat dulu gitu kan, karena mama aku bilang kalau misalnya kakak udah ngerasa capek berarti malah harus seneng, karena berarti kakak benar-benar belajar, benar-benar sampai di tahap dimana oh gue udah belajar dengan benar, makanya gue ngerasain capek gitu kan. Dan paling tantangannya satu lagi adalah berhenti untuk bandingkan dengan orang lain gitu kan, karena kan kita mulai beda-beda, stop kita juga beda-beda, dan yang kita tuju juga beda-beda, jadi kayak nggak mungkin kita mau nyamain sama semua orang, tapi nanti tujuannya malah jadi beda, kayak yang tadi aku bilang, tujuannya bukan buat paham dan bukan buat nambah ilmu, tapi buat menang gengsi-gengsian gitu sih paling. Mantap banget. Kakak tuh punya satu kata-kata bagus kayak gini. Jangan mengukur kemampuan kita dengan penggaris milik orang lain. Karena setiap orang itu punya penggarisnya masing-masing.
Gitu ya lah ya kira-kira ya. Mantap. Bagus. Oke lah, terus ya dulu sistemnya 2 kali ujian. Jadi kelihatannya lebih bisa siap lah karena kan udah tahu soal yang periode pertama dan bisa persiapan periode kedua. Dulu Lala paling bagusnya itu atau lebih bagus di yang gelombang berapa? Lebih bagus di gelombang, kalau nggak salah ingat aku, kalau untuk yang total keseluruhannya, itu yang pertama. Tapi untuk yang sainteknya sendiri, kalau nggak salah yang kedua deh. Tapi emang aku lebih pede yang pertama sih, karena ngerasa kayak yang pertama itu baru pertama kali UTBK, jadi bener-bener deg-degan, terus bener-bener ngerahin semua yang di otak gitu kan. Tapi yang kedua itu sebenarnya bukan malas-malasan juga, tapi lebih ke kayak apa ya, malah aku salah waktu itu ngira yang kedua itu akan sama dengan yang pertama, tapi kok tiba-tiba banyak kan kayak teman-teman aku yang udah gelombang keduanya itu duluan daripada aku, terus kayak cerita-cerita beda tau lah gitu-gitu, aku malah jadi panik sendiri, jadi malah belajar yang lain gitu kan, jadi kayak yang kedua itu nggak yang pertama gitu. Oke, tapi emang kalau dari yang cerita Lala ini, misalnya dari cerita teman yang Lala rasakan, apakah soalnya lebih susah atau kayak gimana, Lala? Lebih susahnya itu bukan karena lebih susah beneran, karena yang tadi aku malah belajar yang mereka bilang, nggak mengulang yang pertama gitu, jadi kayak susah, padahal itu kalau aku mengulang yang pertama kayaknya bakal bisa terjawab gitu kan. Soalnya kan sistem ujian bersama ini yang terakhir SBMPTN kan terakhir serentak itu di 2018, 1 tahun setelah KSBM. Jadi yang problemnya anak-anak sekarang juga kayak gitulah, kedengar dari orang lain, ini kayak susah kemakan. Iya, apalagi banyak banget kan Kak di Twitter tuh, aku kemarin yang waktu UTBK kemarin yang online, enggak yang online, itu simak online tuh banyak banget yang bocorin soalnya kan di Twitter gitu-gitu kan. Kan itu malah bikin orang pressure gitu. Tapi selain UTBK lah, kalau boleh tahu, Lala tuh dulu ketika mau kedokteran itu nyadangin univ swasta atau enggak sih, La? Dulu tuh sempat udah ngambil formulir di FK Untar. Tapi waktu itu mama bilang coba tunggu dulu pengumuman SBM, karena takutnya udah bayar uang segala macem, terus kalau misalnya alhamdulillah keterima di SBM, sayang uangnya gitu kan. Jadi kayak waktu itu sempet udah ngambil sih, udah ngecek-ngecek Atma Jaya juga, terus Untar, tapi ternyata alhamdulillah keterima di SBM, jadi nggak pernah untuk daftar di kedua itu. Cuman udah pernah ngambil formulirnya sih. Oke, ya jadi mungkin Mama percaya sama komponen Lala ya. Oke, jadi waktu itu lah setelah kamu UTBK kan pasti persiapan yang lain-lain juga kan. Kamu kalau inget nggak sih dulu cobanya itu ke PTN mana aja? Wah, banyak Kak. Semua PTN di Jawa yang ada FK-nya itu aku ikutin mandiri ya. Semuanya, benar-benar semuanya. Benar-benar di Jawa yang ada FK. Ya. Oke, sampai ke Udayana juga nggak? Enggak, aku di yang Jawa. Aku kan emang maunya itu PTN atau enggak PTS yang di Jawa pokoknya, karena emang nggak pengen jauh dari mama papa kan, jadi kayak semua yang di Jawa pokoknya, UGM, Undip, UNER, UB, UI, apalagi itu ya, UNS, pokoknya semuanya. UNES, iya, iya, pokoknya semua waktu bulan Juli itu keliling kota deh aku pokoknya. Woi, ini, iya, wisata keliling Jawa ya lah ya. Ya, soalnya kan kita waktu itu ketemunya pas lagi simak tuh kan. Ngajar ketemu Lala di alternatif. Semangat banget nih anak ikut ujiannya. Waktu itu dulu ikutnya kalau simak, apakah cuma satu udah kedokteran atau kamu punya pilihan prodi yang lain lah? Waktu itu kan kalau ke dokter kan bisa milih ya Kak, ada yang reguler sama yang apa tuh lagi? Paralel. Tapi kedokteran nggak ada. Kedokteran nggak ada. Jadi waktu itu aku cuman aku ngambil karena sayang banget kayak ngambil satu doang, kayak pede banget loh gitu kan. Jadi kayak waktu itu sempet ngambil FKG sama farmasi juga. Oke ya, jalur emang udah lah gitu lah ya biasanya ya. Nah. Oke. Sebelum ke sesi berikutnya, gimana rasanya keterima lah? Waktu itu lagi gimana tuh? Lagi di rumah, lagi pergi? Lagi di rumah, kan waktu itu kalau pengumuman tuh sering banget sore abis asar ya Kak. Jadi kayak gitu abis sholat asar. Tapi sebenarnya ini sih cerita aku terima SBMPTN itu agak mixed feelings. Oh. Sebenarnya seneng iya, tapi sedih juga iya. Makanya karena waktu itu aku buka pengumuman itu barengan sama Rara kan, sama kembaran aku. Dan waktu dibuka, kayak aku keterima nih. Aku udah mau seneng, udah mikir kayak,
wow, gue bakal jadi dokter gitu kan, kayak yang tadi dibayang-bayangin doang, sekarang bener-bener depan mata gitu kan, senengnya bukan main dong. Terus kayak, tapi waktu tahu kemarin aku nggak keterima, juga kayak ngerasa, kayaknya gue salah deh kalau terlalu seneng. Sebenarnya bukan nggak bersyukur atau enggak, tapi sebenarnya bersyukur banget lah, jelas kan, jadi dokter gitu kan, masuk FK. Tapi aku juga, karena orangnya sangat memikirkan perasaan orang lain, jadi kayak depending dulu si senengnya itu malah maksudnya ikut empati sama kembaran aku, ikut sedih gitu. Tapi bukan berarti nggak seneng keterima SBM, seneng banget, tapi emang harus ditutupin dulu karena waktu itu kasihan sama kembaran aku. Iya, aku juga kasihan sama kembaran kamu. Ikut-ikutan, oke. Jadi seneng lah ya pasti ya. Oke, tapi dulu Lala itu pilihan keberapa ya, La? Kedua ya berarti ya? Kalau di SBM, aku pilihan kedua. Satunya UI ya? Iya, FKUI. Oh, ya. Kuning nih, kuning. Oke, jadi sudah keterima kuliah. Nah, kakak pengen tanya nih, kebetulan murid-murid kakak banyak yang tanya tentang UPN. Kayak UPN kan baru di negeri kan, itu 2014. Yang tadi kakak riset kedokteran itu tahun 1993 kalau nggak salah. Betul ya? Oke, kalau nggak salah akreditasinya masih B ya, La? Ya, masih B. Oke, jadi waktu itu pertimbangan Lala pilih itu tuh kenapa gitu loh? Coba. Kenapa milih FKUPN gitu? UPN ya, betul. Yang pertama sebenarnya aku kan nyari dari lokasi dulu ya. Dan aku lihat PTN yang ada FK-nya di Jabodetabek itu kan UI, UIN, dan UPN. Dan betul. UPN ini aku tahu kan, kayak dia ada di Jogja, ada di Jawa Timur, dan emang dia namanya sangat besar kan di Jogja dan Jawa Timur itu. Dan di UPN VJ itu aku juga baru research sebelum SBMPTN, waktu mau nentuin PTN gitu kan. Terus kayak, oh akreditasinya masih B, tapi aku tanya teman-teman aku, banyak yang mama papanya itu dulu di FK UPN yang dokter. Dan aku ngerasa kayak, oh ya udah, maksudnya teman-teman kembaran aku, keluarga aku kan juga bilang kayak, kalau lo mau jadi dokter nggak penting tempatnya, yang kayak tadi kakak bilang, semuanya balik ke kita lagi. Kalau kita mau mengabdi, mau kita belajar di PTN yang nggak wow, atau bukan di UI atau bukan di UGM, ya itu tergantung ke kita lagi kan, karena nanti tujuan kita adalah sama-sama untuk mengabdi gitu kan. Dan itu sih paling aku kebuka matanya bahwa nggak harus di PTN A kalau emang lo mau jadi dokter. Hai Sobat AK, terima kasih banyak ya telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.